minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk pagi yang cerah ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat lahir batin, sehat iman, ya, sehat fisik kita, sehat jasmani kita. Karena sehat jasmani harus diiringi dengan sehat rohani, artinya jiwa kita, ya, ruhiyah kita, ya, spiritual kita juga harus, ya, keimanan kita harus juga disiapkan, ya, sehatkan semuanya, sehat, ya, lahir dan batin. Ya, hari ini kita cukup miris ketika kemarin, ya, itu kita mendengar kabar ada berita yang cukup menyengat hati, ya, umat muslim terutama, ya, ketika salah seorang ulama kita, Syekh Ali Jabir, itu ditusuk dengan menggunakan pisau. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai umat muslim yang baik, ya, bagaimana kita menyikapi dari hal-hal, ya, tindak-tindak kejahatan ini yang sudah, ya, sangat membuat orang-orang yang menontonnya itu kecewa, ya. Mengapa, ya, pelaku seusia itu 20-an tahun, ya, 24 tahun atau 20 tahunan itu sudah berani, sudah dengan niat yang jahat untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan dalam pendidikan kita. Salah satunya adalah pendidikan keluarga. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi, mengantisipasi dan juga mencegah perilaku hal yang agar tidak terulang di hari-hari kemudian. Karena ini merupakan salah satu sifat yang sangat dikecam, ya. Jadi perilaku kejahatan, kriminalitas, ya, sesuatu yang sifatnya untuk melukai atau mungkin menzalimi orang lain itu adalah perbuatan yang dosa. Jadi dalam lingkungan keluarga kita harus bisa melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk perkembangan, ya, pertumbuhan dan perkembangan, ya, anak. Tumbuh kembangnya anak itu tidak hanya sebatas kebutuhan untuk fisik, ya, makan, minum, tempat tinggal tidak, pakaian tidak, tapi juga harus diberikan pendidikan, ya, tarbiyah Islamiyah. Bagaimana seseorang orang tua bisa menanamkan keimanan, kemudian menanamkan pendidikan keislaman, ya, tentang kasih sayang, ya, tentang saling menghormati, saling toleransi dan sebagainya. Itu merupakan sikap-sikap yang harus ditanamkan oleh orang tua terhadap anaknya agar anak-anak yang tumbuh dari bayi balita sampai usia remaja, dewasa, bahkan tua itu siap untuk menghadapi kehidupan yang serba globalisasi. Artinya semua pengaruh itu lengkap, ya, baik pengaruh dari media, pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman-teman, pengaruh dari media sosial. Jadi seorang anak ini sudah siap dengan apapun yang terjadi di lingkungannya selama dia sudah dibekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk hari ini kita bisa melihat ternyata kita butuh penguatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Ini merupakan salah satu dasar fondasi agar kita bisa mencegah perbuatan kriminalitas, kejahatan-kejahatan, baik kejahatan yang sifatnya itu nyata maupun yang tidak nyata, yang sifatnya maya maupun sifatnya terang-terangan, seperti yang kemarin sudah kita lihat bersama-sama. Ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat disayangkan sekali, bahkan membuat banyak orang geram bahkan, gitu, ya. Tapi sebagai umat muslim kita harus bisa melihat, kita harus bisa memperkuat kembali karakter pendidikan di lingkungan keluarga kita. Karena dari keluarga inilah dasar, ya, dari keluarga inilah awal dari seseorang itu bisa bersikap, ya, dilatih untuk bersikap, berperilaku yang terbaik sesuai dengan norma-norma, ya, kesopanan, kesantunan, kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, inilah yang menjadi permasalahan saat ini ketika di lingkungan keluarga itu gagal dalam memberikan pemahaman tentang wawasan keislaman, yang mana Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam. Artinya tidak ada bahkan di luar muslim pun itu juga harus lakukan sebagaimana manusia yang lainnya. Artinya tidak ada yang dibeda-bedakan selama kita masih dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, jadi hal ini kita bisa melihat kita harus butuh penguatan pendidikan karakter keluarga, ya, tentang pentingnya keimanan, ya, dan ibadah-ibadah, dan juga bagaimana kita bisa hidup
berbangsa dan bernegara yang itu terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa dan banyak agama, yang itu agar bisa rukun dan damai itu tentunya berawal dari lingkungan keluarga. Nah, dalam Al-Quran surah At-Tahrim juga disebutkan, surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya sebagai orang tua ini memiliki tugas pokok penting, tugas utama, yaitu untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga, anak, istri, ya, dan keluarga besar untuk terhindar dari api neraka, yang itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia ini merupakan bahan bakar api neraka, yang mana ketika orang tidak bisa berhasil mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik lingkungannya agar menjadi orang-orang yang selamat dari api neraka, ya itulah hal-hal yang diharapkan untuk saat ini, ya ketika kita harus bisa memperdalam, ya memperkuat ya karakter pendidikan keluarga ini. Inilah yang menjadi poin besar kita, PR besar kita, agar tidak terjadi hal-hal yang serupa di hari-hari kemudian. Oke, semuanya tetap sabar, dan juga kita semua harus bisa melihat ini sebagai kesiapsiagaan kita dalam hal untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepedulian kita, ya, kasih sayang kita terhadap sesama muslim yang sama. Kita harus saling mendoakan semoga siapapun ulama yang sakit itu bisa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja untuk hari ini. Semoga kita semua siap untuk meningkatkan pendidikan karakter keluarga agar bisa menciptakan, melahirkan generasi-generasi muslim yang kuat, yang gigih, yang sehat imannya, sehat lahir batin, dan bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.